Manajemen Persib Bandung buka suara soal isu diterpa masalah keuangan. Mereka berdalih hanya ingin berhati-hati. Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan memastikan permasalahan keuangan ini tidak hanya terjadi kepada tim Persib Bandung. Disebutkannya, masalah ini juga dialami oleh seluruh klub. Namun Adit membantah alasan ini yang membuat Persib Bandung hanya merekrut Zulkifli Lukmansyah yang merupakan pemain muda dari tim junior di bursa transfer ini. Apalagi selain itu, akan ada 2 atau 3 pemain dari junior yang akan kembali dipromosikan. Ya, kemarin saya baca banyak komentar katanya promosi Zulkifli karena nggak ada budget. Itu enggak. Itu kita tarik ke tim senior karena komitmen kita untuk membina pemain usia muda. Usia Zulkifli juga baru 17 tahun. Bermain di EPA U20. Golnya udah 6. Dan ketika latihan bareng, dia konsisten, terjaga. Ya akhirnya kita bawa, kata Adi. Adi berharap dengan skuad yang ada nanti, Persib Bandung masih bisa konsisten di putaran kedua. Dengan begitu, posisi puncak yang kini ditempati tidak tergoyahkan hingga akhir musim. Kini Persib Bandung sendiri duduk di puncak klasemen Liga 1. Mereka total sudah mengemas 38 poin dari 16 laga yang telah dijalani. Persib Bandung akan berlaga lagi pada tanggal 7 Januari 2025. Mereka akan bertandang ke markas Bali United. 4 pemain muda dari Akademi Persib Bandung, yakni Muhammad Raka, Al-Sikdi Muhammad Rafa Abu Bakar, Nazril Alvaro Syahdan, dan Kaindra Nabil Purnama Ali mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional U17 Indonesia. Direktur of Persib Academy, Yoyo S. Adireja, mengaku bangga dengan pemanggilan terhadap 4 pemain binaannya tersebut. Menurutnya, hal ini membuktikan pembibitan pemain-pemain muda di Persib Bandung berhasil. Yoyo menilai keberhasilan ini berkat kerjasama semua pihak, salah satunya tim pelatih Akademi Persib Bandung pun turut berbahagia karena kerja keras mereka membina pemain melalui rangkaian program latihan dan juga pertandingan mulai membuahkan hasil yang positif. Menjelang pertandingan tunda melawan Bali United, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat oleh Matteo Kocijan dan juga Deddy Kusnanda. Laga yang harusnya menjadi bagian dari pekan ke-12 kompetisi BRI Liga 1 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 Januari 2025. Pertandingan tersebut merupakan laga yang awalnya digelar pada tanggal 1 Desember 2024. Tetapi manajemen Persib Bandung mengajukan permohonan penundaan guna meringankan jadwal pada Persib Bandung di ACL 2 yang akhirnya disetujui oleh pihak PT Liga Indonesia Baru. Di laga pekan ke-11 melawan Borneo FC, Matteo Kocijan mendapatkan kartu kuning keempatnya yang diharuskan untuk absen sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh Komdis PSSI. Sebelumnya Kocijan sudah mendapatkan kartu kuning pada laga kontra Dewa United, Persija Jakarta, dan Persik Kediri. Ketiga kartu kuning tersebut didapatkan di pekan kedua, ke-6, dan pekan ke-9. Walaupun Persib Bandung harus bermain tanpa Kocijan, pelatih Persib Bandung Bojan Rodak tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Pemain asal Kroasia ini terakhir kali bermain menghadapi Persis Solo pada pekan ke-17 sebagai starter dan menerima kartu kuning kelimanya. Satu kartu kuning terakhir Kocijan yang diterima tidak dihitung sebagai salah satu aspek hukuman yang dipertimbangkan untuk melawan Bali United. Hal itu karena laga tersebut merupakan laga lanjutan pekan ke-17. Hingga saat ini, Matteo telah bermain sebanyak 13 penampilan sebanyak 614 menit bermain dengan 1 gol, 5 sebagai starter, 8 kali sebagai pemain pengganti, dan sudah mengantongi 5 kartu kuning. Sejauh ini salah satu pemain asing Pangeran Biru ini sudah bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan Persib Bandung. Satu-satunya gol yang ia cetak ketika laga AFC Champions League 2 yakni menghadapi Leon City Sailors di Singapura. Gol tersebut sangat berkesan bagi para boboto dan juga Matteo karena menjadi gol penyama kedudukan dan membalikan keadaan menuju kemenangan kala itu. Selain Kocijan, Persib Bandung harus bermain tanpa satu pilar lain yang dimilikinya, yakni Deddy Kusnanda. Pemain bernomor punggung 11 ini harus menepi sementara karena mengalami cedera serius ketika menghadapi Barito Putra pada tanggal 18 Desember lalu. Pemain kelahiran Sumedang ini merupakan salah satu gelandang terbaik yang dimiliki oleh Persib Bandung saat ini karena peran vitalnya untuk memutus serangan lawan dan memulai serangan balik ataupun build up play yang sangat baik. Dodo mengalami cedera patah tulang fibula yang tidak dapat diprediksi kapan pemain tersebut akan bermain lagi untuk memperkuat Persib Bandung. Penampakan kembalinya Zalnando ke Persib Bandung ternyata membuat para boboto jadi salah fokus, di mana bek kiri Pangeran Biru tersebut dianggap mirip layaknya legenda timnas Indonesia. Zalnando merupakan satu pemain yang sempat dipinjamkan oleh Persib Bandung ke PSIS Semarang
pada putaran pertama Liga 1 2024. Setelah Persib Bandung mengalami krisis di sektor bek kiri, Zalnando kini resmi dipulangkan dari PSIS Semarang. Kembalinya Zalnando tentu akan menambah kedalaman skuad Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1. Sektor bek kiri Persib Bandung bisa bergantian diisi oleh Zalnando maupun Edo Febriansyah untuk putaran kedua Liga 1 musim ini. Kini Zalnando pun sudah kembali berlatih dengan Persib Bandung, seperti yang dibagikan oleh Instagram Pangeran Biru pada Jumat kemarin. Berambut gondrong dan memakai ikat kepala, tampak Zalnando mengikuti latihan Persib Bandung dengan beberapa nama lain, seperti Adam Alis hingga Gustavo Franca. Di sisi lain, kembalinya Zalnando tersebut membuat sosoknya menjadi sorotan para supporter Persib Bandung, yakni Boboto. Boboto bahkan setelah fokus dengan penampilan baru Zalnando tersebut, yang mana disebut-sebut mirip striker legendaris timnas Indonesia, yakni Budi Sudarsono. Budi Sudarsono sendiri memang terkenal dengan penampilan gondrong dan memakai ikat kepala, sama seperti Zalnando yang baru saja pulang ke Persib Bandung tersebut. Bahkan sebelum latihan, Zalnando sempat bercanda dengan Nick Vipers dan juga Adam Alis hingga terdapat gelak tawa. Sedangkan Febri Haryadi terlihat berlatih terpisah saat para pemain lain berlatih menggunakan bola. Febri berlatih sendiri melakukan jogging di lapangan. Zalnando sudah bergabung latihan dengan Persib Bandung yang digelar di Stadion GBLA pada Jumat kemarin. Sebelumnya tim diliburkan selama 4 hari dalam rangka tahun baru. Zalnando pun sudah resmi kembali berkostum Persib Bandung setelah masa peminjaman di PSIS Semarang berakhir. Selama memperkuat PSIS Semarang, Zalnando mengaku dapat sambutan positif dan banyak mendapatkan menit bermain. Dia juga mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga selama memperkuat PSIS Semarang. Alhamdulillah sudah balik lagi ke Persib dan latihan bersama lagi. Sebenarnya seperti balik ke rumah saja. Jadi ya normal lah. Karena memang harus balik. Latihan normal lagi. Alhamdulillah di sana juga saya dapat welcome yang bagus dari semua orang di Semarang. Dapat banyak ilmu buat diri saya. Saya bisa bawa untuk bantu Persib Bandung. Banyak. Kalau dari pelajaran segi kekompakannya, wawasan taktik, banyak juga masukan. Dari segi recovery juga. Harus pintar-pintar di sana. Terus memang hitungannya merantau. Pengalaman merantau. Jadi nostalgia aja, kata Zalnando. Sementara itu ada 4 pemain lokal yang absen dalam sesi latihan perdana Persib Bandung pada Jumat kemarin. Mereka adalah Robi Darwis, Ahmad Jufrianto, Azikri Fadila, dan juga Zulkifli Lukmansyah. Mereka tidak terlihat berada di antara pemain lain pada sesi latihan di Stadion GBLA. Apakah nama-nama di atas yang dipinjamkan ke Sriwijaya FC? Namun sampai kini belum ada konfirmasi. Namun dari rumor yang beredar, pemain senior seperti Victor Bonevo hingga Ahmad Jufrianto dikabarkan akan dipinjamkan ke Sriwijaya FC. Tetapi pada sesi latihan kali ini, Melson 5 masih terlihat mengikuti latihan. Melson disebut akan dipinjamkan ke tim lain pada bursa transfer tengah musim ini. Sebelumnya pihak Sriwijaya FC juga mengklaim akan mendapatkan Melson bersama 4 pemain lokal lainnya dengan status pinjaman. Sesi latihan ini sebagai persiapan menjelang menghadapi Bali United pada Selasa mendatang. Jika menang, maka Persib Bandung menjauhi Persebaya Surabaya. Saat ini Persib Bandung yang berada di puncak klasemen hanya unggul 1 poin dari Persebaya. Klub Liga Korea Selatan Suwon FC baru-baru ini merombak besar-besaran skuadnya pada musim 2025. Suwon FC saat ini tercatat sudah melepas 9 pemain, termasuk salah satu diantaranya adalah bek sayap timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan. Usai dilepas Suwon FC, Pratama Arhan diisukan akan kembali merumput di Liga Indonesia. Dan salah satu isu yang kencang adalah ia akan merapat ke klub asal kota kembang yakni Persib Bandung. Sementara itu isu Pratama Arhan menuju Persib Bandung sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak musim lalu. Bahkan Boboto sempat dibuat heboh karena Teddy Cahyono yang saat itu menjabat sebagai direktur PT PBB membuat kode pemain inisial AP akan merapat ke Persib Bandung yang seolah mengarah kepada pemain timnas Indonesia tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Persib Bandung, baik dari sang pelatih Bojan Noda maupun dari pihak manajemen terkait isu Pratama Arhan ini. Pratama Arhan didatangkan Suwon FC pada bursa transfer Januari 2024 lalu dengan kontrak setahun dan opsi perpanjangan kontrak selama semusim. Namun Arhan justru tidak pernah menjadi bagian dalam tim Suwon FC dan kerap tidak dimasukkan oleh tim pelatih dalam skuad. Pemain berusia 23 tahun tersebut hanya mencatatkan 2 kali penampilan bersama Suwon FC sepanjang tahun 2024 dengan jumlah 4 menit bermain di atas lapangan. Selain rumor Pratama Arhan ke Persib Bandung, pada Jumat kemarin, nama Arhan juga erat dikaitkan akan merapat ke Persija Jakarta.
Hal tersebut seperti postingan story Instagram dari rekan Pratama Arhan di Timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam pose winger Persija Jakarta Witan Sulaiman dan Pratama Arhan di Instastory Witan. Terlebih Witan Sulaiman dan Pratama Arhan adalah rekan setim di Timnas Indonesia. Namun masalahnya, ia menyelipkan lagu tentang Persija Jakarta dalam postingan tersebut. Witan memasukkan lagu Kami Bersama Persija yang dinyanyikan oleh band The Jackmania selaku supporter Persija Jakarta, yakni The Fresca. Ditambah, Pratama Arhan juga mengunggah ulang postingan itu di Instastory miliknya. Postingan itu ditebak sebagai kode dari Witan Sulaiman untuk Pratama Arhan yang dapat bergabung dengan Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim ini.